Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pelajaran fisika dengan saya Bu Anida. Di pembelajaran kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu besaran dan satuan serta alat ukur. Masih ingatkah kalian macam-macam alat ukur? Sebenarnya alat ukur itu banyak ya, tetapi nanti kita akan membahas beberapa saja. Untuk alat ukur yang lain kalian bisa lihat di modul pembelajaran. Sambil mengingat pembelajaran sebelumnya tentang jangka sorong, Ibu tampilkan lagi untuk gambarnya jangka sorong dan cara bacanya. Kalian perhatikan untuk gambar jangka sorong. Ini masih kita ingat pembelajaran yang lalu. Bagaimana cara baca nilai di jangka sorong? Kita perhatikan skala utamanya. Nah, ini adalah skala utama, sedangkan ini yang bagian bawah ini adalah skala Vernier atau skala yang bisa digeser. Ketika kita ingin membaca skala utama pada jangka sorong, masih ingat ya kalian dari mana dulu untuk membacanya? Kita perhatikan angka 0 ini pada skala Vernier itu melewati angka berapa yang ada di skala. Nah, perhatikan 4. Skala utamanya Ibu singkat jadi SU, skala utama. Skala utamanya terbaca berapa? Kita sepakati bacanya itu dalam satuan milimeter. Berarti diingat kalau dalam satuan milimeter berarti kita bacanya pakai angka puluhan. Kalau kita mau membaca alat ukur jangka sorong, berarti kita lihat dulu angka 0 yang terletak di skala Vernier itu melewati angka berapa yang ada di skala utama. 4, berarti kita bacanya 40. Nah, berhubung di sini nolnya itu melewati garis kecil itu sekian garis, kita hitung nih garis kecilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti terbaca 47 mm di skala utama. Oke, berarti di skala utama itu sudah selesai. Kita lihat di skala Vernier. Skala Vernier itu adalah skala yang di sini ya, bagian bawah yang bisa digeser-geser. Kita lihat garis yang paling lurus atau tegak lurus dengan garis atasnya. 3 ini hampir tetapi belum terlalu pas ya. Nah, di sini ada tanda yang ditunjuk itu adalah 4. Berarti garis 4 ini adalah yang paling tegak lurus dengan atasnya. Berarti kita kalikan angka 4 ini yang ada di skala Vernier atau skala Nonius itu adalah 4. Kita kalikan dengan ketelitian dari jangka sorong yaitu 0,1 mm. Kalau kita kalikan 4 kali 0,1 hasilnya adalah 0,4 mm. Sehingga ketika kita jumlahkan keseluruhan 47 ditambah 0,4 hasilnya adalah 47,4 mm. Sehingga alat ukur jangka sorong yang terbaca adalah 47,4 mm. Oke, paham ya? Ibu rasa kalian paham. Nah, untuk gambar yang berikutnya, kalau ini hanya berupa garis-garis saja, aslinya bersama dengan ini. Cara bacanya pun sama ya. Kita lihat skala utama. Skala utama yang ada di gambar kedua. Skala utama kita lihat
angka 0 yang terletak di skala Vernier itu melewati angka berapa? Nah, 2. Kita baca dalam satuan milimeter, berarti terbaca 20. 20 karena di sini 0 di skala Vernier itu melewati garis kecil 1, berarti terbaca 21. 21 mm. Oke, di skala utama sudah selesai. Kita lihat di skala Vernier atau skala Nonius. Skala Nonius itu yang tegak lurus, di sini sudah ada tandanya, yaitu garis ke 0, 1, 2, 3, berarti garis ketiga. Skala 3 kita kalikan dengan ketelitian dari jangka sorong, yaitu 0,1, sehingga kalau kita kalikan hasilnya adalah 0,3 mm. Kalau kita jumlahkan keduanya antara skala utama dan skala Vernier, maka hasilnya adalah 21 ditambah 0,3, hasilnya adalah 21,3 mm. Mikrometer skrup. Mikrometer skrup adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang, tebal, atau diameter bola dan kawat yang sangat kecil. Ketelitian dari mikrometer skrup itu adalah 0,01 mm. Ada beberapa jenis mikrometer skrup, yaitu kita bisa lihat dari batas ukur mikrometer skrup yang sering dipakai itu dari batas 0 sampai 25 mm, berarti ini maksimalnya adalah benda yang bisa terukur sampai 25 mm. Yang kedua itu dari batas ukur 25 sampai 50 mm, dan yang ketiga itu adalah dari batas ukur 50 sampai 75 mm. Untuk gambarnya seperti ini adalah tempat untuk meletakkan benda yang akan kita ukur, mungkin tebalnya atau panjangnya atau diameter dari suatu benda. Lalu kemudian ini adalah skala utama, lalu yang bagian sini itu adalah skala putar. Ini adalah pengunci. Kita coba latihan ya. Ini adalah skala utama dari mikrometer skrup. Berarti alat mikrometer skrup ini batas ukurnya dari 0 mm. Nah, ini adalah skala utama, sedangkan bagian ini adalah skala putar atau skala Verniernya. Kita lihat di gambar yang pertama. Skala utama yang terbaca di gambar yang pertama itu berapa? Kita bisa lihat dari gambar. Di skala utama itu terbaca 4. Karena di bagian bawah itu tidak ada lebihan setengah, jadi kita bacanya itu pas 4 mm. Karena satuan dari mikrometer skrup itu adalah milimeter. Ketika sudah membaca atau sudah terbaca skala utamanya, maka kita lanjut di skala Vernier. Skala Vernier dari mikrometer skrup itu adalah bagian sini. Ini adalah skala Vernier, skala yang bisa diputar-putar, yang tepat lurus dengan garis tengah ini. 30 ya. Oke, berarti 30-nya itu langsung kita baca saja 0,30 mm.
Sehingga kalau kita baca keseluruhan dijumlahkan 4 ditambah 0,30 hasilnya adalah 4,30 mm. Sehingga alat ukur mikrometer skrup yang terbaca itu adalah atau hasilnya adalah 4,30 mm. Untuk gambar yang kedua, kalian perhatikan di dekat skala putar itu ada lebihan setengah dari skala utama. Jika ini 0 maka ini 0,5, jika ini 1 berarti ini adalah 1,5. Maka untuk skala utamanya berarti terbaca 1,5 mm. Oke, untuk skala utamanya terbaca 1,5 mm. Dan untuk skala verniernya kita bisa lihat di garis yang bagian sini yang tegak lurus dengan garis yang ada di sini ya, atau lurus berhimpit 0,30. Sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 1,80 mm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.